Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun 2020 ini dan sudah beberapa bulan kita beribadah secara online. Namun janganlah semangat kita menjadi redup. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh meninggalkan peribadahan. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit berdiri. Kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memujikan PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Marilah bersama-sama kita dasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Kerendahan hati adalah sebuah sikap yang tidak menunjukkan keangkuhan, sikap yang dikehendaki Allah. Namun, menjadi rendah hati bukanlah hal mudah. Kita perlu menyadari betapa kita membutuhkan Allah. Dan Yesus yang akan menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati untuk menjalani pergumulan hidup. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua di
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala salah kami. Kami seringkali angkuh dan merasa mampu, dan berteriak padamu hanya saat kami membutuhkan sesuatu. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa Kau selalu beserta kami. Ampunilah kami ya Yesus. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon dan berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja
Tiba saatnya kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas segala pertolongan-Mu, sehingga kami boleh beribadah bersama di tengah-tengah masa pandemi ini, meskipun belum bisa bersama di gereja. Tetapi kami bersama dengan keluarga ataupun yang mungkin sendirian, kami tetap percaya Engkau hadir dalam setiap peribadahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarkanlah pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Guru kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada ibadah kali ini diambil dari Matius pada pasal yang ke-11, ayat 16 sampai 19, lalu disambung ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun setia membaca firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Meskipun saya tidak mendengar langsung, ya, tidak seperti waktu ibadah biasa, tetapi saya percaya dan mengimani kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini bacaan Injil kita cukup menarik karena ada terselip beberapa ayat atau satu ayat yang mungkin setiap kita hafal karena menjadi salah satu ayat favorit. Apa itu? Ya, nanti dulu. Akan tetapi yang menjadi menarik adalah kita harus memperhatikan bahwa bacaan kita Matius 11 ayat 16 itu dibuka dengan sebuah pertanyaan yang agak gemes dari Tuhan Yesus. Kenapa kok gemes? Kita perhatikan. Tuhan Yesus bertanya dalam Matius 11 ayatnya yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini dan seterusnya. Seakan-akan Yesus itu mau ngomong sebenarnya orang-orang ini tuh harus disebut apa sih begitu. Karena mereka menolak kehadiran Yesus, mereka menolak kehadiran Yohanes Pembaptis begitu. Mereka terlalu banyak kepinginan. Contohnya Yohanes Pembaptis itu datang, dia orang yang mempersembahkan diri untuk Allah. Dia makanannya bukan seperti orang-orang ya.
makanannya itu belalang dan juga madu hutan. Tetapi orang-orang menyebutnya kerasukan setan. Kenapa? Hamba Tuhan itu tidak seperti itu gitu. Oke, akhirnya Yohanes Pembaptis ditolak. Yesus datang sebagai pribadi yang lain, pribadi yang ramah. Yesus makan dengan orang-orang. Kemudian ketika Yesus kumpul dengan orang-orang, Yesus dituduh apa? Dia itu seperti pelahap dan peminum, orang yang rakus, pemabuk begitu. Yesus ditolak. Yohanes ditolak, Yesus ditolak. Memang nabi-nabi Israel semua juga ditolak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi pada saat itu punya ekspektasi yang berlebihan kepada seseorang, kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak mungkin seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang mungkin sedang membatin. Itu Mas Nanda kok sampai sekarang rambutnya belum dipotong itu. Calon hamba Tuhan kok rambutnya begitu ya. Jangan-jangan saya akan ditolak juga dengan potongan rambut mungkin. Akan tetapi itulah yang akan kita renungkan. Kenapa? Karena seringkali orang itu jatuh karena harapannya sendiri. Orang bisa sangat berharap A dan B, lalu kemudian ternyata harapannya tidak terwujud. Hasilnya apa? Sakit hati. Ini ada sebuah ekspresi yang orang yang sedang berharap dengan begitu kuat, lalu tiba-tiba berubah menjadi sangat marah atau sangat berduka. Kenapa? Karena harapannya tidak terwujud. Katakanlah begini, ada satu orang yang akan berulang tahun besok. Wah, akan membayangkan besok akan ada yang memberikanku surprise lalu kadonya banyak. Ternyata naas tidak ada satupun yang memberikannya kado atau surprise. Alih-alih surprise atau kado malah gak ada yang ngucapin ulang tahun. Wah, sedihnya minta ampun. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam harapannya sendiri. Penulis terkenal yang juga penulis legendaris dunia, William Shakespeare ya, dia pernah berkata bahwa harapan, ekspektasi itu adalah akar dari sakit hati. Akar dari hati yang hancur itu adalah harapan itu sendiri. Kenapa? Karena harapan itu seringkali begitu berlebihan. Sehingga harapannya hamba Tuhan itu begini-begini, Yohanes Pembaptis ditolak, Yesus ditolak, siapapun ditolak. Karena harapannya tidak seperti itu. Maunya yang begini, maunya yang begitu, ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Nah, di tengah-tengah orang yang sedang berharap, termasuk juga akan penyelesaian sebuah permasalahan. Setiap kita tentunya misalkan pada saat ini di dalam pandemi ini kita punya harapan itu seperti apa? Ada yang mungkin berharap besok segera selesai, minggu depan, bulan depan ingin segera selesai. Kita punya harapan. Akan tetapi apakah ketika kita berharap harus memastikan harus terjadi seperti itu? Ya tidak tentunya. Tetapi paling tidak di tengah-tengah pergumulan ataupun kepedihan, kita tentu mendambakan yang namanya rasa bahagia ataupun kelegaan. Orang lagi bersedih kalau didengarkan ceritanya itu senang. Orang kalau lagi berduka ditolongin tuh senang, dihibur senang. Itulah kenapa ada yang namanya ibadah penghiburan. Nah, bacaan kita pada saat ini adalah salah satu bacaan yang mungkin saya mengasumsikan menjadi bacaan favorit kita, yakni Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin, Ibu Bapak Saudara. Amin. Bukankah menyenangkan Tuhan Yesus menawarkan sebuah kelegaan? Mari datang yang letih dan lesu. Dan ayat ini seringkali dipahami sebagai ketika kita datang kepada Yesus, Yesus akan menyelesaikan segala permasalahan kita dan semua beres. Abrakadabra. Akan tetapi apakah memang kelegaan yang seperti itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Kita harus melihat teks yang lain. Kita tidak bisa hanya memfavoritkan satu teks lalu melupakan teks yang lain. Di ayat yang selanjutnya, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata kelegaan yang dimaksudkan Yesus adalah ketika kita bersedia untuk memikul kuk.
Nah, banyak orang itu salah tafsir ketika berbicara tentang memikul kuk itu kan memikul salib, Pak. Pengikut Kristus itu harus memikul salib. Iya, tapi ayat ini tidak berbicara demikian. Kuk itu kira-kira begini, Bapak. Nah, gambarnya kira-kira ini ya. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuk itu kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak, pedati dan sebagainya. Untuk geret gerobak untuk meluku sawah dan lain-lain itu. Nah, itulah kuk. Dan banyak penafsir memang setuju bahwa kuk yang dimaksudkan Yesus di sini dalam bahasa Ibrani-nya itu zugos, itu bukan kuk yang single, tapi kuknya double. Jadi ada dua untuk bisa dipakai dua. Jadi ketika Yesus menawarkan kelegaan, pikulah kuk, itu seakan-akan Yesus mau ngomong, ini loh, pakai ini loh satu. Dan Yesus sudah pakai yang satunya. Berarti apa? Kelegaannya bukan kok kita diajak untuk ongkang-ongkang kaki dan kita permasalahan akan menjadi beres, tidak. Tetapi ternyata kita diajak untuk berjalan bersama, berjuang bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan dirinya, ayo dan belajarlah kepadaku. Memang ini seperti kerbau atau lembu yang menarik itu. Kalau satu saja tidak bisa. Kalau dua-duanya ini akan sangat efisien sekali. Dan di sini punya arti dua. Yang pertama adalah Yesus tidak akan membiarkanmu mengatasi masalah sendirian. Untuk setiap kita yang sedang berjuang dalam permasalahan apapun itu, ini adalah sebuah kabar sukacita untuk setiap kita. Mengapa? Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita untuk berjuang sendirian. Dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, jangan takut berjalan sendiri, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu yang pertama. Bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Lalu yang kedua, Yesus tidak ingin mengerjakan masalah kita sendirian. Loh, Pak, bukankah Yesus itu penuh dengan cinta kasih, Pak? Apakah Dia tidak mau? Permasalahannya bukanlah tidak mau. Tetapi kalau Yesus itu mengerjakan segala permasalahan kita sendiri dan kita tinggal terima matangnya saja, apa yang terjadi kepada kita? Enak, iya enak. Tapi apa efek sampingnya? Kita jadi orang yang manja. Kita akan punya iman spiritualitas yang manja, yang sedikit-sedikit mengeluh, yang sedikit-sedikit minta dibereskan masalahnya. Apakah Yesus tidak mampu? Mampu, jelas. Tapi kenapa kok Yesus menawarkan kuk, ayo digeret bareng, ayo ditarik bareng? Karena Yesus tidak mau menjadikan anak-anaknya sebagai pribadi-pribadi yang manja. Pakar psikolog dari Austria, Alfred Adler, ini juga psikolog individual juga. Pakar psikolog individual, dia berkata begini, setiap anak-anak yang dimanja akan menjadi anak yang penuh dengan kebencian. Tidak ada kejahatan yang lebih mengerikan selain memanjakan anak-anak. Jadi kita bisa membayangkan seorang psikolog ahli parenting juga, dia ngomong bahwa kejahatan itu yang berbahaya adalah memanjakan anak. Kenapa? Ketika orang tua terus mengambil porsi pekerjaan anak, disitulah dia diam-diam sedang melumpuhkan sang anak. Yang seharusnya dia bisa melakukan sesuatu, jadi tidak bisa. Kenapa? Karena karena pekerjaannya diambil. Ya itulah mengapa Yesus menawarkan, pakailah kuk, ayo ini ada dua, kamu satu sebelah situ, aku sebelah sini, ayo digeret bareng, ayo diselesaikan bersama. Selain Yesus ingin menawarkan diri, Yesus ingin mengajar, Yesus ingin berbagi. Yesus bersedia masuk dalam pergumulan kita, menarik beratnya kehidupan. Sekali lagi, Yesus tidak ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang manja. Yesus ingin kita berjuang bersamanya. Untuk itulah Yesus berkata, belajarlah padaku. Dan tema kita pada saat ini adalah apa? Jangan terus menentang. Menentang apa? Misalkan saja, kalau kita ada di sebelah kanan, ya, kemudian Yesus ada di sebelah kiri, ya, sama-samaan.
Kita maunya ke kanan, Yesus maunya ke kiri. Apa yang terjadi? Enggak akan bisa dong. Kalau satu ke kiri, yang lain harus mengikuti ke kiri. Nah, ini siapa yang jadi pandu? Yesus dong. Dia yang punya kehidupan, dia yang bisa mengatakan belajarlah kepada. Kalau Yesus mau ngomong berhenti, berhenti. Kalau Yesus mau ngomong jalan, ya kita jalan. Bukan kita merayu Yesus untuk mengikuti kemauan kita. Yesus, aku maunya ke kanan. Enggak. Kalau Yesus mau ke kiri, kita akan ke kiri. Yesus mau ke kanan, kita akan ke kanan. Kita tidak boleh menentang seperti apapun cara Yesus akan menolong kita. Apakah dengan cara yang lembut seperti kepribadian Yesus, ataukah dengan cara yang ngeri seperti kepribadian Yohanes Pembaptis? Karena seringkali kita sudah membayangkan dulu solusi atas masalahku adalah ini, sehingga ketika Tuhan memberikan jawabannya bukan itu, kita ngomong Tuhan itu tidak adil. Wah, kalau enggak Tuhan tidak menjawab doaku, atau Tuhan memang tidak mendengarkan seruan doaku. Padahal Tuhan sudah mengarahkan haluannya ke kiri. Yesus sudah mengarahkan halu, tapi kita nekat ke kanan. Aku maunya ke kanan. Pada saat ini kita diingatkan, jangan terus menentang. Allah itu punya kehendak dalam setiap kehidupan kita. Lalu ada yang bertanya, kalau emang demikian apa gunanya kita berdoa? Jangan salah, berdoa itu bukan mempersuasi Tuhan untuk mengikuti apa mau kita. Berdoa itu bukan seberapa hebat kita merayu Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Berdoa adalah mengingat identitas siapa diri kita dan siapa Allah. Siapa yang empunya kehendak, siapa yang empunya kuasa. Disitulah kita teringat, oh iya, disinilah aku harus menyesuaikan kemauanku, harapanku, keinginanku dengan kehendak Tuhan. Disitulah maksud Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Apakah kita bersedia memikul kuk yang memang Yesus sediakan? Kita tidak sendirian kok, Yesus ada. Tapi juga kita tidak diajak untuk ongkang-ongkang kaki. Lalu Yesus akan menyelesaikan semuanya, tidak. Yesus mengajak kita sebagai rekan kerja untuk mengatasi masalah kehidupan kita. Bukankah ini tawaran yang begitu luar biasa untuk setiap kita yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, permasalahan finansial, dan yang lain-lain. Adalah sebuah penghiburan untuk setiap kita di tengah-tengah pandemi ini. Bahwa Yesus itu senantiasa berjalan bersama dengan kita. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah cerita, tetapi saya tidak akan menggunakan sebagai ilustrasi, tapi akan sedikit mengkritisinya. Bapak Ibu teringat akan footprint, jejak kaki di atas pantai yang ceritanya begini. Tolong perhatikan cerita ini. Ada seseorang yang masuk ke dalam mimpinya. Dia berjalan bersama dengan Yesus di pinggir pantai sehingga ada 2 pasang jejak kaki di pinggir pantai itu. Ada 2 gitu ya, 2. Lalu kemudian ketika dia menoleh, tiba-tiba jejak kaki itu tinggal 1 pasang. Dan dia merasa Yesus meninggalkannya. Lalu dia berdoa, ya Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Kemudian Yesus menjawab, aku tidak meninggalkanmu. Yang kamu lihat itu adalah jejak kakiku yang sedang menggendongmu. Wah. Romantis bukan? Iya, romantis. Cerita itu bagus sekali. Tetapi firman Tuhan tidak akan mengatakan itu pada saat ini. Yesus datang itu bukan untuk menggendong kita dan akhirnya kita cuma leha-leha sambil ngantuk-ngantuk berjalan, tidak. Tapi ketika kita jatuh, Yesus akan ada di samping kita, mengangkat kita, menggandeng kita, ayo berjalan bersama, kita bisa melalui ini bersama-sama. Katakan amin untuk setiap kita yang sedang berjuang. Bahwa kita tidak sendirian. Bahwa Yesus bersedia berjuang bersama dengan kita, asalkan kita mau belajar memikul kuk, mengikuti haluan-haluan yang ditentukan olehnya. Dan untuk itulah dalam penutup Injil Matius 11 ayat yang ke-30, Yesus mengatakan kepada setiap kita, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selamat merasakan begitu nyaman dan nikmatnya berjalan bersama dengan Tuhan.
dalam segenap pergumulan kita. Dia bersedia berjuang bersama dengan ibu bapak saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat kita, segala pergumulan, seruan, harapan kita kepada Tuhan, untuk kita boleh menyesuaikan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang begitu mengasihi, mencintai kami, dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dalam perantaraan cinta kasih Roh Kudus. Terima kasih ketika kami boleh merasakan sekali lagi peribadahan bersamamu ya Bapa. Terima kasih jikalau firman boleh Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh semakin memahami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perteguh dalam iman kami, apa yang selama ini mungkin tak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, jikalau sering kali kami memaksa-Mu, menentang-Mu akan rencana yang Kau berikan kepada kami, dengan dalih bahwa kami mengetahui apa yang terbaik bagi setiap kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami senantiasa belajar memikul kuk-Mu dengan setia. Belajar kepadamu karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Ajar kami senantiasa ya Tuhan, memikul kuk yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh dunia, dalam masa pandemi yang belum berakhir ini. Kami tidak tahu kapan antivirus ataupun vaksin akan ditemukan. Akan tetapi kami percaya Tuhan tak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama dengan kami, bersama dengan pemerintahan bangsa Indonesia, bersama-sama dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, yang berjuang mungkin dalam hati yang berdebar, dalam kondisi yang tertolak mungkin di tengah masyarakat, di tengah segala kerisauan dan kekhawatiran mereka akan keselamatan diri. Ya Bapa, Engkau adalah Bapa yang maha baik, yang bukan hanya bertahta di atas kerajaan surga, tetapi Engkau yang menjumpai kami manusia dan berjalan bersama dengan kami. Engkau akan berjalan bersama dengan seluruh pemerintahan dan juga tenaga medis yang Engkau tempatkan setiap mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap kami yang terdampak dalam pandemi COVID-19 ini. Secara perekonomian, mungkin juga relasi, mungkin juga permasalahan kesehatan, bisnis, seluruh kegiatan-kegiatan rutin kami tiba-tiba harus berubah. Ajar kami senantiasa berharap kepadamu ya Bapa. Bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada seluruh kepandaian dan kecerdikan kami, tetapi hanya kepada kebijaksanaan-Mu semata ya Bapa. Kami menggantungkan harapan kami. Ajar kami senantiasa mempunyai jiwa juang, daya juang yang tinggi di tengah pandemi ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Bapa,
supaya di tengah situasi yang terbatas, kami tetap menyadari ada sosok yang begitu mencintai kami, begitu luar biasa, yakni Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, yang menjadi isi hati pergumulan kehidupan kami, baik personal ataupun komunal kami sebagai gereja. Dan biarkanlah bersama-sama kami menaikkan syafaat kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bagi jemaat yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer langsung ke rekening GKI Sepanjang, dan serta bisa menggunakan metode scan QR. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apa dibanding berkat karunia-Mu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar, ku persembahkan kepadamu. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu. Persembahan ini adalah ungkapan syukur kami, tentu tak sebanding dengan berkat-Mu. Namun biarlah Kau menerimanya, dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selama
Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang menemani kita berjalan dalam lelah dan duka, dalam cinta dan bahagia. Kristus yang memberi kelegaan, Kristus yang memberi kedamaian. Biarlah kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang hingga kekal selama-lamanya. Ibadah telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.